Gue jadi inget, dulu pas gue ikut pergi ke acara reunian SMP gue kan jumpa lagi tuh sama teman-teman SMP gue. Di situ gue juga jumpa sama cewek yang pernah gue suka pas gue masih SMP. Gue dulu cuma sekedar suka doang sama dia, kagak sampai jadian. Karena pas itu gue ngerasa kalau gue kagak cocok sama dia. Karena dia cantik sama imut parah. Jadinya gue cuma ngeliatin dia dari jauh doang, sekedar mengagumi doang. Jadi kan acara reunian gue ini ada 3 tahap gitu cuy. Yang pertama makan-makan, yang kedua nonton bareng, dan yang ketiga itu main time zone. Singkat cerita pas acara pertama udah kelar, teman-teman gue kan pergi tuh ke acara yang kedua. Tapi gue masih di tempat acara yang pertama karena gue mau ngebayar makanan yang udah gue makan tadi. Takutnya ntar kelupaan kalau nunggu acaranya kelar mah. Di situ gue juga sekalian ngebayar punya cewek yang dulu pernah gue suka pas masih SMP. Di situ gue kagak ada maksud buat ngedeketin dia balik, tapi pas itu si cewek itu hilang cuy. Tapi barang-barangnya masih ditinggalnya. Jadi ya mau kagak mau ya gue bayar aja. Awalnya gue mikir kalau dia ketemu sama pacarnya. Soalnya gue kagak sengaja denger kalau dia sama teman-temannya lagi ngobrol pacar-pacar gitu. Terus singkat cerita pas cewek udah balik, dia kelihatan bingung gitu. Terus dia ngeliatin gua, yang lain kemana ya? Di situ jujur gua jadi sedih parah, kan dia kagak ingat nama gua. Padahal dulu sekelas udah 3 tahunan, tapi pertanyaan dia tetap gua jawab sih. Udah pergi ke next event mereka. Terus dia ngomong, tapi kan aku belum bayar. Langsung gua bilang, oh itu. Udah aku bayar tadi. Setelah gue ngomong gitu, gue langsung ajakin si cewek buat ke tempat selanjutnya. Val, buruan Val, yang lain pasti udah nungguin kita. Terus dia ngangguk dan kita berdua jalan bareng. Singkat cerita, pas semua acara udah kelar, kisaran jam 10 malam, yang lain kan udah pada bubar tuh. Tapi gue masih di tempat acaranya bareng si cewek. Alasan gue masih di sana ya karena gue habis dari WC, ada panggilan alam cuy. Tapi kalau alasan si cewek gue kagak tahu. Jadi karena gue penasaran, gue tanyain ke dia, Val, kamu nggak dijemput cowokmu kah? Atau orang tua maybe? Terus dia ngejawab kayak panik gitu. Sebenarnya Ren, aku dari tadi cuma bohong. Aku baru aja ditinggal sama dia, tapi aku malu ngomongnya sama teman-teman tadi. Reaksi gue cuma oh doang, karena ya dia sama gue itu bukan siapa-siapa. Gue juga bukan bapak dia yang berkewajiban buat ngemotivasi dia. Tapi tiba-tiba gue lapar, jadi gue putusin buat pergi makan mie ayam. Gue udah siap jalan buat pergi, tiba-tiba si cewek manggil gue dan ngomong, aku boleh ikut nggak Ren? Terus gue jawab, boleh sih, tapi aku cuma mau makan mie ayam. Di situ gue kasih tahu apa yang gue makan karena gue takut kalau selera si cewek ini tinggi banget. Jadi ya gue mastiin pakai pertanyaan itu. Tapi di luar ekspektasi gue, dia malah jawab, iya nggak apa-apa kok. Pas udah selesai sampai di lokasi mie ayam terdekat favorit gue kan mau duduk di meja yang ada di tepi jalan yang udah langganan gue duduk di situ. Karena ya biasanya gue emang duduk sendirian di situ. Tapi mbak-mbak mie ayamnya malah ngomong, pacarnya ya bang, ada bangku khusus pasangan nih. Pokoknya dia nawarin tempat khusus kapal gitu. Gue sebenarnya kagak mau, tapi si cewek malah ngiyain. Otomatis kan jadinya gue sama si cewek berduaan tuh. Pas kita lagi berdua tuh dia cerita banyak banget tentang hubungan dia sama mantannya. Di situ gue sebagai pendengar yang baik ya gue iyain doang, ya naruhodo doang. Tapi tiba-tiba dia ngelontarin pertanyaan yang anti banget untuk gue. Dia nanyain gini ke gue, Ren, pacar kamu nggak masalah kah kalau ngeliat kita kayak gini? Karena gue kagak ada alasan buat marah, jadi gue jawab dengan santai, aku mah kagak punya pacar Val. Terus tiba-tiba si cewek nyengir. Gue sadar di situ kalau dia nyengir, tapi pas itu gue kagak pedulin banget. Pas gue udah kelar makan, gue ngomong gini ke si cewek, Val, pulangnya pakai ojol aja ya biar aku yang bayar. Terus dia jawab, kamu nggak bisa karen antara